Kembali lagi Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Andre Sinaga. Informasi terbaru lainnya adalah seorang warga Kabupaten Biren Aceh ditemukan tewas di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban tewas akibat diculik dan dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Puluhan warga menyambut jenazah Imam Maskur yang tiba di desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Pihak keluarga mengaku pada tanggal 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum TNI. Dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan ini tengah diselidiki Pom dan Jaya. Oknum anggota Pas Pampres yang diduga terlibat penganiayaan pun juga sudah ditahan di Pom dan Jaya. Melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan Pom dan Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak penganiayaan. Anggota Pas Pampres yang menjadi terduga pelaku penganiayaan pun saat ini sudah ditahan di Pom dan Jaya dan untuk diambil keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan. Dan Pas Pampres juga memastikan jika anggotanya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait tewasnya warga Biren Aceh yang diduga diculik dan dianiaya anggota Pas Pampres, kita sudah berhubung dengan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Aceh. Selamat pagi Zikri. Selamat pagi, Andre. Bagaimana sebenarnya kronologi awal kejadiannya yang diterima oleh pihak keluarga hingga korban tewas? Ya, baik, untuk kronologinya sendiri pertama kali diungkapkan oleh sepupu korban pada tanggal 12 Agustus lalu begitu. Di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, para pelaku ini langsung membawa korban begitu. Kemudian tidak lama setelah itu korban menelpon sepupunya yang juga merupakan saksi ini mengatakan bahwa dirinya telah dilakukan penganiayaan gitu terhadap korban begitu Andri. Kemudian para pelaku ini juga mengirimkan video kepada sepupunya si korban yang juga merupakan saksi. Dalam video tersebut terlihat Imam Maskur yang merupakan korban ini meringis kesakitan dan meminta kepada sepupunya tersebut agar mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai tebusan gitu Andri. Kemudian hingga tanggal 14 Agustus 2023 saksi mengaku korban tidak dapat dihubungi lagi dan tidak kunjung pulang begitu Andre. Kemudian bukti pembunuhan Imam Maskur ini juga diperkuat dengan foto berita acara penyerahan jenazah begitu yang diserahkan oleh polisi militer Pom-Dam Jaya pada tanggal 23 Agustus 2023. Dalam surat tertanggal 22 Agustus tersebut itu tertulis adanya tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang, pemerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Pas Pampres tersebut. Begitu, Andre. Zikri, Anda sudah bertemu dengan pihak keluarga. Sebenarnya tuntutan dari pihak keluarga atas kasus ini seperti apa? Apakah ini merupakan murni penculikan atau tindak kriminal lainnya? Iya, untuk tindak pidana tersebut sementara kami belum bisa mengkonfirmasi pihak keluarga. Pihak keluarga hingga saat ini hanya bisa berharap pelaku ini agar bisa dituntut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia begitu Andri. Selain itu terkait penegakan hukum ini tidak hanya keluarga, seluruh masyarakat Aceh juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas begitu Andre. Zikri, apakah kasus ini juga sudah masuk ke Polda setempat atau kepolisian setempat? Ya, hingga saat ini terkait adanya laporan ke Polda Aceh, kami belum mengkonfirmasi terhadap pihak keluarga apakah sudah melapor kepada Polda Aceh. Namun
dengan kasus ini sebelumnya pihak kerabat dari korban sendiri juga telah sempat membuat laporan ke Polda Metro Jaya begitu untuk juga sekaligus sama-sama mereka melakukan pencarian. Dan untuk jenazah sendiri berhasil ditemukan oleh kerabat korban dan juga anggota kepolisian Polda Metro Jaya itu 13 hari setelah menghilangnya Imam Maskur. Begitu, Andre. Fikri, Anda sudah bertemu dengan keluarga. Sebenarnya yang kita ketahui adalah apakah ini motif penculikannya bermotif motif ekonomi atau hal lainnya? Iya, terkait motif kami belum mengetahui pasti. Pihak keluarga pun tidak mengatakan terkait motif. Namun pihak keluarga mengaku Imam Maskur diculik dan kemudian dimintai tebusan sejumlah uang yaitu 50 juta rupiah. Begitu, Andre. Fikri, kita mau konfirmasi apakah ada korban lain ataupun pelaku lain dalam kasus ini? Apakah benar informasinya? Baik, Andre dan juga untuk terkait korban lain, kami belum mengetahui pasti adanya korban lain atau tidak. Namun untuk jumlah pelaku sendiri ini diduga ada berjumlah 3 orang. Satu diantaranya diduga yaitu oknum anggota Pas Pampres. Begitu, Andre. Baik, terima kasih Zikri Maulana langsung dari Loksmawe Aceh dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.